Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam kisah inilah kita akan membahas satu nama dalam satu cerita bernama Lubabah bintul Harith. Lubabah bintul Harith disebut juga dengan Ummu Fadl. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat, alladzi khalaqa sa'ira al-kainat. Thumma as-salatu was-salamu ala sayyidi as-sadat, nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tiada kata yang paling mulia, tiada mutiara yang paling berharga selebih kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menghidupkan kita setelah mematikan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Banyak orang yang tidur tidak bangun lagi, Allah masih berikan kesempatan untuk kita hidup dan beribadah kepadanya. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin. Walau tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga bersua di mahsyar kelak nanti. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kepada kita pasang-pasangan yang walau kita tak pernah bertemu dengan calon istri kita dahulu, Allah pertemukan sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah inilah kita akan membahas satu nama dalam satu cerita bernama Lubabah bintul Harith. Lubabah bintul Harith disebut juga dengan Ummu Fadl, seorang sahabiah, sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ibunya adalah Khawlah bin Auf al-Qurashiyah. Kelebihan Ummu Fadl dari sejumlah kelebihan yang ada, yang pertama adalah dirahmati Allah, beliau termasuk orang yang awal-awal memeluk agama Islam setelah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau orang yang menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ajarannya sebelum perempuan yang lain menerimanya. Maka oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an akhawatiha al-arba', tentang saudari-saudarinya yang empat. Jadi beliau ada saudari tiga yang lainnya. Nabi mengatakan innal akhawati al-mu'minat. Beliau dengan saudari-saudarinya semua adalah orang-orang yang beriman. Jadi jemaah rahmatillah, bayangkan adiknya, kakaknya, semua orang-orang yang beriman bersama Ummu al-Fadl atau Lubabah bintul Harith. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Satu kehidupan yang luar biasa, yang bahagia. Dalam rumah ini, rumah siapa? Rumah Khawlah bin Auf. Rumah Khawlah bin Auf ada 4 anak perempuan. Jadi makanya kalau orang ada anak perempuan itu salah satu kelebihan. Bahkan Nabi mengatakan bila ada orang punya 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan, maka ia bila dibimbing dengan baik, dididik dengan baik, dia menjadi perisai daripada api neraka. Jadi inilah kelebihan anak perempuan sebagaimana juga anak-anak laki-laki. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana indahnya rumah Khawlah bin Auf al-Qurashiyah ini? Karena anak-anaknya itu adalah menjadi istri orang-orang hebat dalam dunia dan akhirat. Yang pertama, anaknya bernama Maimunah. Siapa Maimunah? Maimunah adalah istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, Maimunah ini sering sekali Abdullah bin Abbas datang ke rumah Maimunah. Datang ke rumah Maimunah karena Abdullah bin Abbas hendak melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau pada malam hari apa aktivitas Nabi, kalau tengah malam apa ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rekaman-rekaman Abdullah bin Abbas bersama keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudari yang kedua, saudari Ummu Fadl yang kedua adalah bernama Salma. Siapa Salma? Salma adalah istri daripada Hamzah bin Abdul Muttalib. Salma namanya. Jemaah dirahmati Allah, kemudian beliau sendiri Ummu Lubabah itu adalah Zawjul Abbas bin Abdul Muttalib, istri daripada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nanti dari pasangan itulah lahir seorang ahli tafsir, seorang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu bit ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman kepadanya agama. Ya Allah, berikan kepadanya samudra Al-Quran. Itulah yang bernama Abdullah bin Abbas. Maka pada waktu itu ada sejumlah nama Abdullah yang hebat. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud. Mereka adalah orang-orang yang hebat sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmati Allah, saudari Ummu Fadl yang berikutnya bernama Asma. Siapa Asma? Asma adalah istri Ja'far. Kemudian setelah Ja'far meninggal dunia, maka kawinlah Asma dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lengkaplah kesempurnaan rumah ini, rumah daripada Khawlah bin Auf yang anaknya bernama Ummu Fadl atau Lubabah bintul Haris, yang nama anaknya adalah Maimunah, yang nama anaknya adalah Salma, dan yang nama anaknya adalah Asma. Bahagialah kita sebagai suatu keluarga bila di rumah kita berkumpul orang-orang yang saleh dan orang-orang yang salihah. Apakah menantu kita laki-laki atau perempuan, berbahagialah kita karena kita di sana bisa melihat mutiara yang amat sangat berharga yang melahirkan cucu-cucu yang dibimbing oleh orang-orang yang baik. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah cerita Ummu Fadl Lubabah bintul Haris. Jemaah dirahmati Allah, ada satu khabar, satu cerita daripada Abu Rafi'. Abu Rafi' adalah sebagai budak daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kuntu ghulaman lil Abbas.
وكان الإسلام فأسلم العباس سرا وأسلمت أم فضل رضي الله عنها وأسلمت وكان العباس يهابه قومه. Jadi waktu saya masih kecil, saya ini kan termasuk budaknya Abbas. Saya melihat Abbas itu memeluk agama Islam. Kemudian juga istri bersamanya memeluk agama Islam. Saya sebagai budaknya juga kemudian memeluk agama Islam. Dan Abbas dan rahmati Allah, orang yang gagah, yang berani, dan orang yang menjadi tokoh masyarakat pada waktu itu. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya sangat luar biasa rumah Abbas radhiyallahu anhu. Mana bukti luar biasanya? Yang pertama, Abbas ini jemaah rahmatullah memang sahabat Nabi sekaligus paman daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga suatu kelebihan yang luar biasa. Beliau adalah bahagian daripada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di antara paman Nabi itu beliau termasuk paman yang memeluk agama Islam. Ada pamannya Abu Talib, tapi belum dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda dengan Abbas, Abbas ini mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam ketika hadir di saat-saat Abu Talib hendak meninggalkan alam yang fana ini, teringat bagaimana jasa Abu Talib dalam perjuangan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin kali hati Nabi agar beliau bisa bersamanya. Beliau mengatakan, "Qul ya ammi la ilaha illallah." Pamanku yang aku cintai, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimah yang aku persaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itulah namanya hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tak bisa berikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi hidayah milik Allah. Allah akan berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Patut kita bersyukur. Jauh kita hidup dengan masa Rasulullah, tak pernah kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah telah berikan hidayah kepada kita. Semoga hidayah yang diberikan menjadi milik kepada kita hingga kita meninggalkan alam yang fana ini. Maka jemaah dirahmati Allah, diperintahkan kepada kita untuk memohon hidayah itu dalam setiap kali salat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 17 kali, minimal 17 kali, karena belum ada satu kepastian bahawa orang yang dapat hidayah hari ini akan dapat hidayah esok hari, dan itulah yang kita mohon kepada Allah. Maka jemaah dirahmati Allah, pada salah seorang Ummul Mukmin pernah ditanya, apa doa Nabi yang paling banyak Nabi bacakan? Maka beliau menjawab, doa Nabi yang paling banyak dibacakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati saya ya Allah dalam agamamu. Inilah doa yang banyak dibacakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak salah kalau kita dalam keseharian kehidupan kita juga membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allah yang maha dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan yang kedua, karena Hamzah ini Allah anugerahkan kepadanya istri yang salihah yang bernama Ummu Fadl atau Lubabah bintul Haris. Ternyata pasangan yang baik dan salihah ini nikmat tersendiri dalam kehidupan dunia. Maka dengan rahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4 perkara, limaliha wa jamaliha wa nasabiha, mungkin karena hartanya, mungkin karena cantiknya, mungkin karena nasabnya. Fazbar bidzatid din, bahagialah orang
yang menjadi acuan perkawinan pertamanya karena agamanya. Kalau tidak demikian, maka dia pasti akan merugi pada akhirnya. Jadi jemaah rahmat Allah, mendapat Ummu Fadl bagi Hamzah adalah satu kemuliaan. Mendapat Hamzah bagi Ummu Fadl adalah satu kemuliaan. Jadi istri yang saleh menjadi nikmat bagi suami, istri yang salihah menjadi nikmat bagi suami, dan suami yang saleh menjadi nikmat bagi sang istri. Nah, jadi oleh karena itu kita bermohon, ya Allah, jadikan kami suami dan istri yang saleh dan salihah, dan itu nikmat yang tak tertandingkan dalam dunia ini. Yang ketiga, daripada pasangan yang baik ini, Allah anugerahkan salah seorang anak yang baik yang dikenal namanya Abdullah bin Abbas, yang tadi kita katakan beliau yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemampuannya, samudra ilmunya yang luar biasa. Tafsir Al-Abbas, tafsir Ibnu Abbas yang luar biasa. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Lubabah bintul Haris, salah satu di antara wanita yang hebat, sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu hebatnya beliau, termasuk dalam mimpinya mimpi-mimpi yang hebat. Ya, orang-orang yang baik bila bermimpi, mimpi-mimpi yang hebat pula. Bagaimana maknanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Rawa Ibnu Sa'ad anna Ummu Fadl radhiyallahu anha ra'at fi manamiha hilman ajiba. Pada suatu hari, kata perawi, Ummu Fadl bermimpi. Dalam mimpinya sesuatu yang aneh dan unik. Fazahabat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qalat. Mimpi beliau kemudian beliau ceritakan itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu baik waktu jaganya, demikian hebat dalam tidurnya. Jadi apa yang terngiang-ngiang kita di waktu jaga, itu yang terbawa ketika tidur. Orang kalau sering hafal Quran waktu jaga, mimpinya baca Quran juga. Begitulah kira-kira mimpi daripada Ummu Fadl. Ketika datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ra'aitu fima yura an-naim, fima yara an-naim. Saya bermimpi sebagai mana layaknya orang-orang bermimpi. Kana 'udwan min a'dha'ika fi baiti, seakan-akan bahagian tubuhmu ada dalam rumahku. Mimpinya. Ya Rasul, seolah-olah ada bahagian tubuhmu ada dalam rumahku. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairan ra'aiti, indahnya apa yang kau mimpikan. Belum kenyataan, masih mimpi saja. Nabi mengatakan, khairan, indahnya ra'aiti, apa yang kau lihat. Talidu Fatimah ulaman wa tad'ihi bilabani ibnika. Jadi Fatimah telah melahirkan seorang anak, dan anak itu kemudian akan akan disusui dengan susu anaknya. Jadi nanti anak Fatimah ini akan disusui dengan susu anaknya. Nah itu kan, maka dalam agama kita ada saudara senasab, ada saudara sesusuan. Ya, jadi apa yang haram perkawinan gara-gara senasab, demikian pula haram gara-gara sesusuan. Kenapa? Karena sesusuan itu seolah-olah bahagian daging yang diberikan kepada saudaranya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qalat, beliau Ummu Fadl mengatakan, fa waladat Fatimah al-Husain, lahirlah Fatimah seorang anak bernama Husain, dan tidak lain itu adalah cucu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cucu Nabi kan Al-Hasan dan Al-Husain. Kalau orang melihat wajah keduanya, seakan-akan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
miripnya wajahnya, miripnya badannya, dan mirip akhlaknya dengan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cucu itu seakan-akan kakeknya. Ya, jadi begitulah jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Husain ini dilahirkan oleh Fatimah radhiyallahu anha, fakaffalathu Ummu Fadl. Maka diasuhlah oleh Ummu Fadl radhiyallahu anha, wa arda anhu bilabani waladiha. Apa yang beliau berikan kepada anaknya, demikian susu yang berikan kepada Al-Husain, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah maknanya bahwa bahagian daging Nabi ada di rumah Ummu Fadl. Nah, itu jemaah rahmati Allah. Wa sadaqa ru'yaha, maka apa yang menjadi dalam impian demikian terjadi dalam kenyataan. Kalau baik kita dalam kenyataan, hadir hadir dia dalam mimpi kita, maka sampai mimpi itu harus menjadi hal-hal yang baik. Dalam niat itu harus ada niat-niat yang baik. Jadi apa yang baik kita niatkan, itu yang baik dalam kenyataan. Nah, maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, jangan kita abaikan sesuatu yang enggak nampak. Niat pun harus mendasari pada kebaikan-kebaikan. Kalau sudah mimpi yang baik, insya-Allah juga kenyataan yang baik. Jemaah rahmati Allah, maka fazadaqat ru'yaha, terwujudlah mimpinya. Wa ma basyara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah menceritakannya. Apa yang Nabi ceritakan ternyata terwujud adanya. Waktu Nabi ceritakan itu, Husain belum ada, tetapi begitulah Nabi, apa yang beliau sampaikan memang terjadi pada kenyataan, karena Allah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi mengucapkan dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kelebihan Ummu Fadl. Jadi beliau punya suami Hamzah, punya anak salah satunya Abdullah bin Abbas. Kemudian ada anak susuan bernama Al-Husain. Siapa Al-Husain? Cucu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lengkaplah sudah kesempurnaan Ummu Fadl di dalam hidupnya. Lebih dari itu jemaah rahmati Allah, Ummu Fadl Allah berikan kelebihan dan kecerdasan. Bagaimana makna kelebihan dan kecerdasan? Orang berbicara, apakah di hari Arafah itu Rasulullah berpuasa atau tidak? Jadi jemaah rahmati Allah, syakka al-muslimuna fi yaum Arafah, hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaimun aw muftir? Ini hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Orang bertanya, kira-kira Nabi berpuasa atau tidak pada hari Arafah di Dzulhijjah itu? Maka bagaimana cara bertanyanya? Fa arsalat ma'a ahadi auladiha ka'san min al-laban. Beliau tak bertanya dengan kata-kata, tapi beliau mengirim satu cerek susu, dibawa oleh salah satu anaknya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengirim satu cerek susu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, fasyaribahu, lalu Nabi menikmatinya, Nabi meminumnya. Kesimpulannya apa? Nabi berpuasa atau tidak di Arafah? Tidak berpuasa. Kok tahu? Tadi beliau bertanya bukan dengan bahasa verbal, tapi dengan bahasa perbuatan. Beliau tak tanya, ya Rasul, apakah engkau berpuasa? Enggak. Tapi beliau bertanya dengan membawa secerek susu. Ternyata Nabi minumnya Nabi, berarti Nabi tidak berpuasa ketika beliau ada di Arafah. Jadi itulah hebat cerdasnya daripada Ummu Fadl itu. Jadi jemaah rahmatullah, luar biasa Allah berikan kelebihan, karena setiap orang yang baik Allah berikan kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual,
dan kecerdasan emosionalnya. Jadi oleh karena itu teman rahmati Allah, semua yang berangkat dari kebaikan akan berujung kepada kesuksesan dan kebahagiaan. Maka semua yang kita kerjakan mesti berniat dengan baik akan menghasilkan semua kebaikan-kebaikan. Menarik yang disebut oleh Imam An-Nawawi. Apa kata beliau? Kata beliau, apabila kita buka kitab para ulama itu, kata beliau, itu biasanya bab-bab yang paling depan itu. Apa bab yang paling depan? Kata beliau, bab yang paling depan itu biasanya bab al-hadis innamal a'malu binniyat. Itu biasanya. Maka kebanyakan juga kita baca pada awal babnya innamal a'malu binniyat. Karena dari sanalah berangkat semua perbuatan-perbuatan. Jadi baik tidaknya perbuatan mesti berangkat dari innamal a'malu binniyat. Tidak semua perbuatan sampai kepada tujuan. Tidak semua pekerjaan selesai karena keterbatasan. Ada orang yang salat 2 rakaat meninggal di rakaat yang ketiga. Ada orang yang tidur tidak bangun lagi. Karena semua manusia punya keterbatasan. Tetapi karena innamal a'malu binniyat, yang kurang itu Allah sempurnakan. Kenapa Allah sempurnakan? Karena niat yang sempurna Allah akan menyempurnakan niatnya walaupun badannya tidak sempurna. Jadi jemaah rahmati Allah, itulah kisah Ummu Fadl Lubabah bintul Harith, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba Allah yang dimuliakan, dari kisah tadi bahwa fasyariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi minum air susu yang dikirim oleh Ummu Fadl ala mar'a minan nas kullihim, dan orang menyaksikan Nabi tidak puasa pada di Arafah itu. Fa'arafa an-nasu annahu lam yakun sha'iman, tanpa perlu menyampaikan dengan ucapan, manusia tahu oh Nabi tidak berpuasa ketika berada di Arafah, di hari Arafah itu. Jadi jawaban walau tanpa dengan bahasa lisan. Karena jemaah rahmatullah, bahasa tubuh juga merupakan jawaban. Orang datang kepada kita senyum, ya? Tidak perlu kita bilang saya baik. Nah, dengan bahasa tubuh kita orang sudah menikmati bahasa kita. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, la tahtaqir min al-ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kau remehkan bahasa tubuh, ya? Jangan kau remehkan kebaikan itu, ya? Walaupun bertemu dengan sahabat temanmu dengan wajah bersenyum. Bersenyum saja itu sudah satu kebaikan sebenarnya. Jadi oleh karena itu kebaikan ada dalam seluruh lini kehidupan, hatta dalam sebuah senyuman. Senyum itu tak ada kata-kata, cuma kita lebarkan sedikit apa wajah kita, itu sudah al-ma'ruf, sudah kebaikan. Ya, kita apa ya? Kita lebarkan apa itu? Nah, wajah kita sedikit sudah menunjukkan satu kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, rawat Ummu Fadl radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yaqrubu 30 hadisan. Jadi lebih dari itu apa? Beliau juga perawi hadis. Ummu Fadl juga perawi hadis. Ya, menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak kurang 30 hadis yang beliau riwayatkan. Wa rawa anha waladuha Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bahkan anaknya Abdullah bin Abbas meriwayatkan hadis yang sanadnya dari ibunya. Dari Abdullah bin Abbas mengambil hadis dari mamanya, mamanya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah adanya anak yang saleh dari mama yang salehah, saling menghantarkan kebaikan-kebaikan. Jadi oleh karena itu kalau kita ingin mendapatkan anak yang saleh, yang kita perbaiki diri kita sendiri dulu, agar dari diri yang saleh akan melahirkan anak-anak dan keluarga yang saleh. Kalau kita ingin anak kita salat yang rajin, maka kita harus tunjukkan kepada anak kita sebagai ayah dan
ibu yang memang tekun melaksanakan salat, bukan hanya salat yang wajib, tapi mengiringi hidup kita dengan salat-salat yang sunnah. Anak-anak yang kecil melihat kita salat, ikut juga dia salat, walaupun mungkin rukuk saja, mungkin sujud saja dia, tapi dia telah mengiringi kehidupan hiasan salat dalam rumah kita. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ashat as-sahabiyyah al-fadilatu hatta khilafata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Hiduplah Ummu Fadl ini, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga masa Uthman bin Affan. Jadi demikian jemaah rahmati Allah, hidupnya walaupun tak jauh panjang umurnya, tapi namanya masih kita baca, jasanya masih kita dengar, dan itulah kebaikan. Walaupun orang itu sudah tiada, sudah dimakan tanah, tapi kebaikan-kebaikannya masih diceritakan oleh orang lain. Itulah umur yang panjang, walaupun pendek secara angka-angka, tapi secara manfaat dan jasanya masih dikenal dan dikenang oleh orang lain. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, hanya kepada Allah kita kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا، ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، واقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشف وعاف عاجلا مرضانا،
واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مدد يا سيدي يا رسول الله. سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه